Summal amalu turbani amalul amadi wa amalul khosoh. Menjelaskan masalah amal itu angen-angen dawane urip. Kita tahu bahwa kemarin dikatakan untuk mencapai derajat muttaqin la yaqulul abdu ayakuna muttaqiyan hatta yada'a ma laisa bihi ba'sun hadara mimma bihi ba'sun. Seseorang tidak akan disebut sebagai muttaqin, tidak akan pernah mendapatkan gelar muttaqin. Orang yang takwa tidak akan pernah mendapat predikat muttaqin, sertifikat muttaqin, tidak akan pernah mendapatkan ijazah muttaqin sebelum meninggalkan hal-hal yang tidak ada, yang tidak bahaya, khawatir terjerumus hal yang membahayakan. Makanya yang disebut dengan takwa adalah menjaga. Yang menjaga dimaksudkan di sini menjaga sesuatu yang tidak bahaya, khawatir terjerumus pada perkara yang membahayakan. Apa perkara yang tidak membahayakan tapi merupakan jalannya bahaya, atau bahaya semuanya lewatnya situ, yaitu ada 5, yaitu penglihatan, kedua pendengaran, ketiga pengucap alias lesan, keempat hati, kelima perut. Nah, 5 ini menjadi jalannya maksiat, jalannya durhaka, jalannya orang melempeng. 5 ini, tapi 5 ini bukan hal yang melempeng, bukan, tapi jalannya melempeng semuanya lewat pada 5 ini. Lalu penglihatan harus dijaga apa? Kemarin sudah disebutkan. Pendengaran harus dijaga dari apa? Lesan harus dijaga dari apa? Sudah. Hati harus dijaga dari apa? Hati harus dijaga dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan harus diberi bersifatan, diberi karakter, diberi sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji sebanyak 99, yang tercela 99, tapi sumbernya itu dari 4. Apa sumbernya dari 4? 1, yaitu tulul amal. Berarti adanya hati bisa tidak melaksanakan taat. Hati terhambat dari taat karena masih mempunyai anggapan masih hidup lama, masih akan bisa melaksanakan di hari yang lain. Akhirnya terjadi banyak beberapa penundaan amal karena mempunyai anggapan masih bisa dilaksanakan di hari yang lain. Yang tentunya sebaliknya dari amal, kita harus bersifatan dengan qasrul amal. Qasrul amal yaitu selalu dihantui bahwa kita akan bisa mati kapan saja, bisa diambil kapan saja, bisa habis masa uji berlaku kapan saja. Nah, seperti listrik itu dipadamkan kapan saja, lagi dalam keadaan acara, dalam keadaan pengajian, moro-moro padam. Kita pun juga demikian, dalam keadaan maksiat, dalam keadaan rasan-rasan, dalam keadaan pesta, dalam keadaan apa, bisa langsung padam.
kedua, harus dijauhkan dari istijal, tergesa-gesa, yaitu ingin segera kaya, ingin segera makrifat, ingin segera ngalim, ingin segera mati, ingin segera semuanya keinginan kesusu itu jelek, mengakibatkan kita tidak bisa beramal. Makanya kita harus ta'ani itu santai, bukan berarti kita seenaknya saja tahu gelalu, bukan, tapi santai itu berjalan sesuai dengan realnya, tapi pasti. Memang repot, menungso itu dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan sifat ajal. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu dijadikan dari sifat ajal, selalu ingin tergesa-gesa. Tapi kita disuruh menghilangkan sifat manusia, sifat bangsa menungso, sifat basariah, yaitu tergesa-gesa. Berarti suruh tenang. Sudahlah, apa yang ditentukan oleh Allah pasti terjadi, apa yang tidak ditentukan belum terjadi. Walaupun panjenengan ngoyo ya apa, kalau belum waktunya tetap tidak akan datang. Karena man ta'ajjala fi ghairi awani uqiba bihir mani. Orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu padahal belum waktunya, malah justru akan terhalang untuk mendapatkannya. Ketika harus bersifatan dengan sifat nasihah, yaitu mengendaki orang baik. Nasihah itu mengendaki orang lain lebih baik daripada kita. Jangan sampai kita menginginkan kita itu lebih baik daripada orang lain, yang sehingga hasud, tidak suka kalau orang itu lebih baik daripada kita. Ada orang sukses kita nggak suka, ada orang kaya kita nggak suka, ada orang ngalim kita nggak suka, ada orang banyak santrinya kita nggak suka. Ini yang mengakibatkan kita tidak bisa datang kepada Allah semacam itu. Biasanya ini terjadi, yang paling hasud itu adalah keluarga. Biasanya gitu loh, keluarga dekat. Kalau orang jauh malah justru cuek. Makanya panjenengan Jakarta kono menteri suke nggak pernah hasud sama sekali, nggak pernah iri sama sekali. Nah, duduk keluarga. Yang terakhir yaitu harus bersifatan dengan tawadhu, berarti menjauhi rasa kibir, sombong. Kita merasa rendah bukan berarti menjadi orang rendah. Merasa dirinya tidak punya apa-apa, tidak punya keistimewaan apa-apa, tapi harus punya keistimewaan. Punya keistimewaan. Ada. Tapi jangan merasa punya keistimewaan. Selalulah berbuat baik, tapi jangan merasa punya kebaikan. Wes, itu sudah lampau. Lalu yang dikehendaki dengan tulul amal kemarin, amal yang dikehendaki itu adalah zikrul qalbi, adalah at-tautin ala dzalik wa tasbitul qalbi alaihi. Ini ku memastikan kita akan bisa, pasti sesuk hasil, pasti saya datang, pasti akan melaksanakan. Inilah yang tidak boleh, yang mengakibatkan kita nggak bisa datang kepada Allah, semacam itu. Lalu di sini dijelaskan oleh Imam Ghazali, tulul amal, angen-angen itu ada dua macam. Satu angen-angennya orang bodoh, amah itu mayoritas orang itu bodoh. Berarti kalau panjenengan ingin jadi wong alim, berarti ingin jadi orang yang tidak mayoritas, malah jadi minoritas. Hukum mayoritas, innahu kana zaluman jahulah.
Nomor loro amalul khasah. Angen-angennya wong khasah niku angen-angene ulama, angen-angene kiai. Sama-sama ndak baik tapi beda. Fa amalul amah antrital hayat wal baqa li jam'id dunya wa tamattu'i biha. Yang maksudnya amalul angen-angennya orang awam, keinginannya orang awam yaitu ingin hidup lama lagi, ingin tetap di dunia terus untuk mengumpulkan dunia, untuk bersenang-senang di dunia. Padahal siapa saja yang menghabiskan kenikmatan di dunia, enak-enakan di dunia, itu akan mengurangi kenikmatan di akhirat. Allah Ta'ala dawuh azhabtum thayyibatikum fil hayati dunya wastamta'tum biha fal yauma tujzauna azabal huni bima kuntum tastakbirun. Azhabtum tayyibatikumul tayyibatikum hayatad dunya. Kau telah menghabiskan tentang hayatad dunya, untuk menghabiskan kehidupanmu, keenakanmu. Tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kau menghabiskan enak-enakanmu, thayyibah, kesenanganmu dalam kehidupan dunia. Wastamta'tum biha, dan bersenang-senang di dunia. Fal yauma tujzauna azabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Sekarang ini tinggal saatnya engkau mendapatkan azab yang asor disebabkan kau sombong di bumi, dengan tanpa hak, disebabkan engkau melakukan kefasikan. Dari sini sangat jelas sekali bahwa kenikmatan-kenikmatan dunia itu telah mengurangi kenikmatan akhirat. Fa inna bi qadri ma ta'khudhu min ladzatid dunya yang khusu min ladzatil akhirah. Dengan ukuran yang kau menghabiskan lazzatud dunia, ini akan mengurangi lazzatul akhirah. Tinggal pilih panjenengan. Yang tidak bisa, yang dijamin oleh Allah tidak dikurangi kenikmatan di akhirat walaupun dikasihkan dunia, niku hanya Rasulullah. Kenapa? Allah Ta'ala lama aradat dunia ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala lahu wala angkusuka min akhiratika syai'a. Allah Ta'ala memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad min ayyajziyalahul audiyata malan wa yaj'ala lahu dhahaban wa fiddatan wala yanqusu dzalika min darajati dzalik min darajati indallahi syai'an. Rasulullah oleh Allah Ta'ala diberikan pilihan ayyajziyalahul audiyata, menjadikan audiyah itu menjadikan apa itu namanya jurang di Mekah untuk dijadikan emas dan perak, dan tidak dikurangi amalnya dan tidak dikurangi pahalanya di akhirat sama sekali. Tapi fakhtaro bi husni taufiqillah wa ismatillahu al-haqillah wal akhyar indallah. Tapi dia milih dengan taufiknya Allah hal yang dicintai oleh Allah, yang terbaik di hadapan Allah. Apa? Gini beliau mengatakan la hajata li bidzalik bal aju yauman wa asbahu yauman ahmaduka idza syafa'tu wa atadarru ilaika idza raja'tu. Ya Allah, tidak butuh saya sama sekali itu. Dijadikan emas perak semuanya enggak butuh.
Tapi saya kenyang satu hari, lapar satu hari, agar supaya ketika saya kenyang muji kepada Engkau, dan ketika aku lapar tadarruk, merasa rendah di hadapanmu. Atadarruk ilaika idza ju'tu, ketika waktu lapar. Masya Allah, niki Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi niku ndak pernah kenyang 2 hari berturut-turut, mboten pernah. Kenyang 2 hari berturut-turut juga gak pernah. Tipan sekarang lapar, kenyang, besok ya lapar. Pan lapar terus kenyang, dan seterusnya semacam itu. Ini Kanjeng Nabi. Nah, dari daun ini berarti fadalla ala anna li ghairihi an-nuqsan ila yatafaddalallahu alaika bidzalik. Dengan daun Kanjeng Nabi Gusti Allah, wala angkusuka min akhiratika syai'an Muhammad. Kau saya beri pilih saja, kasih jurang di Mekah ini menjadi emas, dan tidak akan aku kurangi sesuatu apapun pahalamu di akhirat. Dari sini berarti khassa bidzalik, Allah Ta'ala tidak mengurangi pahala di akhirat spesialis untuk Kanjeng Nabi. Diberi mafhum fadalla ala anna li ghairi an-nuqsan, jadi selainnya Kanjeng Nabi akan mengalami pengurangan. Makanya orang Islam tidak diperkenankan, wong lanang gak oleh gawe emas di dunya, gak oleh gawe perak, wadah perak di dunya, li annahuma lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Emas perak itu untuk orang kafir di dunia, untuk engkau semuanya di akhirat. Dari niki maka sangat diambil kesimpulan bahwa ketika ada orang tidak pernah sholat, tidak pernah poso, orang kafir kaya, jangan iri, karena memang dia itu juga melakukan kebaikan, dan kebaikannya dibalas di dunia. Sehingga fal yauma tujzauna adzabal huni, di akhirat tinggal mendapatkan azab yang kasar, bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun, karena kau sudah memfoya-foyakan kenikmatan di dunia dan sombong dengan kenikmatan di dunia, juga karena fasekmu di dunia. Lho, mulane umpama wong di dunia kita niku melarat niku sudah wajar. Karenanya Sayyidina Umar ketika sangat lapar, sangat haus, riwayatnya Umar radhiyallahu anhu, hati saya Umar, Sayyidina Umar niku sangat haus, fada'a bima'in fa'atau rajulun idwatan fiha ma'un nubitha bihi tamaratu. Karena sangat haus, akhirnya beliau dikasih minta air, dikasih idawah. Idawah itu wadah air. Nah, dikasih wadah air yang di sana itu ada, aku di wadah yang di sana diiseni idawahnya, diiseni tempat suci, tempat sesuci. Idawah matoya, jamaya adawah matoya, wadah. Di situ berisikan air yang digunakan untuk napa niku cem-ceman kurma, baceman kurma. Cem-ceman ada ngriki dan malam baceman. Kan yo manis yo seger. Falamma qarraba Umar min fihi wajadal ma' baridan halwan. Ketika air cem-ceman kurma tersebut telah didekatkan pada mulutnya, terasa dingin dan manis. Famsaka, ia tahan, nggak jadi. Waqala Allah, kok gini. Faqala Rasulullah ma autu halawatan ya Amirul Mukminin. Saya tidak gegabah dalam manisnya, itu manis betul, enak betul. Sayyidina Umar mengatakan, qala Umar, zalika ladzi mana'ani minhu, karena manis dan enak itu saya enggak mau.
Ya, karena manis dan enak itu saya nggak mau. Kenapa? Waihaka, cilaka kamu. Caranya bodoh, ibu udah ngerti lagi. Laulal akhiratu lasyaraknakum fi aisikum. Andai kata tidak ada akhirat, tentu aku akan minum bersama kamu. Enak ini, tapi saya khawatir itu dikurangi di akhirat. Lu ngerti kan ini? Masya Allah. Makanya ketika Rasulullah telah menikahkan Dewi Fatimah, beliau iba mencari tapas kurma itu didondomi piyambak untuk pakaiannya Dewi Fatimah. Padahal namanya pernikahan itu katanya itu hal yang paling bersejarah. Iya dan ini. Kalau Dewi selali yo. Jadi yang bersejarah, bersejarah itu rata catat di momen-momen yang bersejarah. Nah terus di situ Kanjeng Nabi ini pun nangis Kanjeng Nabi mulai. Lah bukan karena Kanjeng Nabi tidak terima, secara gampangan dirabekno sepisan ngono wae lho kaya pakaiane kaya ngene ngoten lho. Tapi Kanjeng Nabi iba begitu saja. Dengan Kanjeng Nabi nangis, akhirnya aras horek. Sing nangis kekasih Gusti Allah. Horek aras. Akhirnya Rasulullah Allah Ta'ala kirim salam kepada Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril untuk disampaikan pada Nabi Muhammad dan membawa kado. Itu bagi yang ditutup kain berisikan pakaian dan perhiasan untuk kado pernikahan Dewi Fatimah. Setelahnya dibuka oleh Rasulullah mengatakan, maaf ya Jibril, saya nangis bukan karena ini, hanya karena iba. Tolong ini aku kembalikan kepada Allah. Saya takut kalau ini nanti di akhirat tidak dikasihkan. Dulu kayak gitu. Hati ingin di akhirat. Makanya orang yang akalnya benar mestinya lebih gembira, senang mendapatkan hal yang abadi di akhirat daripada mendapatkan hal yang sementara. Nah, tentunya kegembiraan itu nampak di dalam cahaya auranya sehingga nampak pada anggota. Orang yang gembira kan nampak tuh, auranya kelihatan. Niku lek pancen betul-betul senang. Lah, apa aura yang nampak ini? Aura yang nampak ini akhirnya dia akan berpaling, akan marah dengan kenikmatan yang mengganggu untuk mendapatkan yang abadi, yaitu dunia, dan tidak akan pernah menjadikan dunia ini menjadi ghoyah, menjadi tujuan akhir atau menjadi tempat singgah selamanya. Ini yang disebut dengan ingin baqa gitu. Tidak akan ingin dijadikan singgah selamanya. Tapi cita-citanya hanya untuk mendapatkan hal yang abadi. Kalau istilahnya kalau orang berjalan membawa kendaraan dan kendaraannya itu azam itu cita-cita. Tujuannya saya harus segera datang ke sana untuk mendapatkan hal yang istimewa bagi saya. Tentunya kenikmatan-kenikmatan di jalanan yang mengganggu dia untuk datang, dia akan tinggalkan semuanya dan tidak ingin mendapatkan aplosan, ingin mendapat pujaan di jalan. Wis cuek, dimarahi orang, dipuja orang. Yang penting saya cepat segera datang di sana, mesti ngoten. Kok sampai dia itu akan datang ke sana kok terus enek odol tapi mandel. Enek odol dawet mandel, ya gak datang.
Nah ini yang namanya mandek ini. Jadi di jalan untuk anak bangunan api dinikmati. Terus ada kumpul-kumpulan dinikmati biar kita mendapatkan pujaan, dihormati di jalan. Ya sudah, hanya di situ saja, di sana tidak dapat apa-apa. Itu berarti menunjukkan orang yang tidak cinta, orang yang tidak bercita-cita untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi. Karena kalau memang gembira dengan kenikmatan yang abadi, ini tandanya, auranya akan nampak, yang tentu susah kalau ada kenikmatan-kenikmatan yang mengganggu untuk mendapatkan yang abadi. Sekampangan kalau panjenengan kadung cita-citanya untuk mendapatkan midodari yang ada di sana, terus di dalan-dalan itu diganggu kalau bekecil sing macak wah kalian ganggu ya mesti kan ngoten. Tapi kok direspon seneng dolanan ya wis gak cita tekon. Akhirnya kendaraannya macet ya gak teko-tekonan. Nah, sing repot gak teko-teko terus mati aku lampune mati ya wis. Belum dapat tujuannya lampune mati ya wis. Solare habis. Nah mestinya kalau orang yang mendapatkan yang dicita-citakan tadi solare ya pas-pasan. Nah, niki ndang segera datang di sana, jangan menghiraukan hal di perjalanan. Walaupun dalam perjalanan itu dulu sudah barang tentu, dalam perjalanan ya ada yang lurus, ada yang belok, ada yang kerjal, ada yang turun, ada yang naik. Ya biarin saja, itu hanya perjalanan gitu saja, kita lewat sedilu. Sampai miskin dilu kasus entek maneh wae. Ini mestinya, inilah yang dimaksudkan kita, jangan tulul amal, angen-angene mandek terus mandek dikini mandek, senang dengan mempunyai kendaraan, senang mendapatkan tanah banyak, dia wis tuwek seneng duwe tanah barang udah ki apa. Anak lu anak ya urusane anak sesuk ben ana dhewe gitu lho. Ini kalau memang kita betul-betul ingin akhirat, tentunya kita tidak akan ingin bakok di dunia. Ngono ae kadang wis tuwek, wis aku tengahno panjang umur ya. Kanjeng Nabi itu tidak minta panjang umur, tapi Kanjeng Nabi itu minta untuk dijauhkan dari arzalil umur. Allahumma inna a'udzubika min arzalil umuri. Arzalil umur itu apa? Umur sing asor niku ya wis dadi rumat-rumatan niku arzalil umur. Mangan wis ora iso, ditulang, mlaku wis gak iso, dituntun. Iki jenenge arzalil umur ning negeri. Ngrepotno wong. Ngrepotno anak putu. Yes. Niku Kanjeng Nabi njaluk niku mboten minta panjang umur, makanya Kanjeng Nabi hanya 63. Wes. Niku jenenge amal atau angen-angene wong awam, angen-angene wong bodoh. Jadi inginnya netep terus cara perjalanan niku ngoten niku mandek. Mengate karena mandek. Anak pos mandek, malah kadang-kadang diperbaiki tempatnya mandek niku. Diapi-api, tempat melaku tok perjalanan tok diapi lho, terus tinggal. Ini kan kita kabeh niku tempat singgah sedilu diapi-api, padahal kadang-kadang durung dadi wis berangkat. Gue jadi pelek lorong, apalagi lorone dielok Mbak Corona. Waduh, pulang nggak boleh itu. Nggak boleh pulang, nggak boleh, langsung dari rumah sakit bawa ke kuburan itu aja kan dikawal banyak orang.
Aduh, buat apa bangun-bangun mau? Singgah, nah itu gak boleh. Padahal yang biayai sini. Entek biayanya diarani sampai direwangi apa itu ngapusi uang barang, direwangi korupsi barang, sedang jadi singgah dulu ki lho ora oleh. Masya Allah. Terus samping itu orang takziah lo gak boleh juga diwogo karo polisi. Coba lah kita angan-angan. Kalau sampean kepingin bangun, kepingin istirahat, kepingin pena, ya silakan. Lek khawatirnya itu belum sampai datang terus lampunya mati. Karena kita itu bisa seperti lampu nih kebun. Sewaktu-waktu bisa, kapan saja bisa. Wong banyak waktu ngaji gitu ya terus penting ya wis. Nggih. Nah, seperti nika almarhum sing mubalik Kediri nika Yai Mansur Adenan nika waktu ngaji terus ngeblak terus gawa anu kamar yo sedo di panjen niku malah. Ngoten niku. Terus enak nika ten pundi nika sing acara gede kiroah mari kiroah terus jekluk dan yo dia tempat kono langsung lho kayak ngeten lho nggih niku lho kayak ngeten niku setulul amal aku sik suwe lho wah terus nomor loro wa hadhihi maksiatun mahdhatun wih nun sewu menginginkan hidup dan lama di lama untuk mengumpulkan dunia dan enak-enak di dunia ini maksiat mahdhah murni maksiat. Aduh Masya Allah kok ngoten nggih niki mboten kula niki dawuh Imam Ghazali lho. Jadi menginginkan hidup menginginkan tetap di dunia untuk mengumpulkan dunia dan enak-enak di dunia niku maksiat mahdhah murni maksiat. Niki kula namung maca mawon. Wa hidduha qisarul amal. Sebalik dari tulul amal berarti qisarul amal. Cendek amali. Qala ta'ala fadzarhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Fadzarhum malaikat jarne makhluk-makhluk kayak jarne darhum tinggalin maknane jarne dhisik yaqulu wa yatamatta'u ben mangan-manganan ben enak-enakan wayul himul amalu dilupakan dengan angan-angan masih lama hidup di dunia titenono fasaufa ya'lam dia akan ngerti akibatnya. Niki dawuh Gusti Allah sing dikitopi sinten ya wong kafir wong mukmin kan mboten Langge ini kan orang kafir atau sing ngono tadi sing dulul amar kuwi. Aku jawatu lau amaru alfa sana mengharapkan sampai 1000 tahun. Lek wong mukmin kan ora. Dene wong mukmin enek berarti yo wong mukmin sing pikirane sama dengan wong kafir ngoten kan. Tapi teng mriki insyaallah mboten enten. Mboten enten to? Betul enten. Semuanya tidak ada yang menginginkan lama, tidak ada di sini. Niku sing kepengin suwe-suwe niku wong kafir. Fasaufa ya'lamun, dia akan tahu akibatnya orang-orang yang berkhayal untuk hidup lama lagi, berkhayal untuk selalu di dunia dan dilupakan
dengan angan-angannya itu dari melaksanakan ibadah. Ini tulul amali wong bodoh. Kalau kiai udah, tapi yo elek tulul amali kiai. Apa? Wa amal khasatu fa anturidal baqa'a lid mami amali khairin fihi khatarun wa huwa ma la yastauqinu as-salaha lahu fihi fa innahu rubbama yakunu khaira mu'inin wa la yakunu lil abdi fihi au fi itmamihi salahun bi ayyaqa bi sababihi bi ujbin wa afatin la yakumu biya hadzal khair. Insyaallah niki angen-angen kiai ketoke apik, ingin menyempurnakan amal bagus, tapi sakjane amale niku spekulasi. Ingin duwe pondok sing gede, ingin masjid gede, ingin santri ini akeh dan seterusnya ini. Ya supaya apa? Amal baiknya, ini kan kata amal baiknya sempurna, padahal amal niku fi khatar. Apa khatar? Wa wa ma la yastauqinu as-salaha fihi, belum bisa dipastikan, belum ditentukan lek duwe santri akeh niku berarti api. Lek duwe masjid api niku terus api. Lek terus duwe apa amale wis polah terus duwe pondok iku termasuk api indah. Kenapa? Fa inna rubbama yakunu khairu mu'in la yakunu lil abdi fihi. Karena kadang-kadang rubbama yakunu khairu mu'in la yakunu lil abdi fihi. Ayo khairu mu'in, perkara yang bagus-bagus ini perkara sing nulungi tapi tidak baik untuk dia. Atau malah justru kalau dia menyempurnakan kebaikannya tidak baik. Kenapa? Karena dengan sempurna amalnya itu malah jadi ujub, malah ilafi ujubin wa afatin, ono ponco boyo yang merusakan, sombong. La yakumu biha hadzal khair al-mu'in, la yakumu biha bil afat apa hadzal khair al-mu'in, yang kadang-kadang kebaikan yang bisa nulungi niku wau tidak akan, aku tidak bisa, aku ketika nggak sempurna malah justru kayaknya afat. Ketika gak punya santri, niki kadang tidak ada afat karena merasa awake rendah, awake gak bisa punya apa-apa, kurang, gak bisa berjuang. Ini bagus. Lah sing duwe, sing perkara sing mestine iso nulungi maring dheke, malah justru untuk dia gak iso nulungi karena ngrasa wah, aku iso duwe santri sak pirang-pirang, iso sukses bangun pesantren, iso sukses bangun masjid, sukses bangun TPQ dan lain sebagainya. Kadang-kadang malah justru menjadi apa? Menjadi ujub. Lesing kayak ngeten iki ndak bisa terjadi pada orang awam. Mulane iki jenenge amale kiai. Angen-angene kiai, angen-angene wong khusus. Fa'idan laisal abdi idza tada'a bi sholatin aw shaumin aw ghairi ayyahkuma bi annahu yutimmahu idh huwa ghaibun. Akan tetapi kita waktu sholat atau puasa atau lainnya pun jangan sampai pede bahwa sholatmu itu pasti akan sempurna. Jangan pede puasamu itu pasti sempurna. Jangan pede
ibadahmu itu pati sempurna karena itu barang gaib. Wala ayyaksida dzalika qat'an, dan jangan memastikan pasti saya akan bisa menyempurnakan, pasti puasa saya akan sempurna, jangan. Makanya Syekh Hasan Basri ketika dipuntang letih tentang iman, hal anta mukmin, apakah engkau orang iman? Jawabnya, ana mukminun insyaallah min ghairi syakk. Saya mukmin insyaallah tanpa ragu, tanpa ragu. Dekok sekali insyaallah, karena mukmin itu padha karo poso. Poso itu sekarang puasa belum sempurna nih, poso itu udah sampai maghrib. Nah sedangkan kita sampai pada maghrib itu belum pasti. Lah ketika belum maghrib, walaupun kurang 3 menit dan 5 menit mokal kan gak jadi poso, gagal. Iman pun juga demikian. Ketika kita iman, alhamdulillah min dzalik, kurang sampai mati, kurang dilung mati ini sembelesak, wis kaene. Makanya kita jangan pede pasti kita baik, masih monggo. Nah, sekarang ini masya Allah suara di medsos ini wis padha lok-lokan menponis oleh mereka PKI, mereka dilaknat oleh Allah, berarti awak ini wong apik, masya Allah. Nah jadi kayaknya pelajaran tasawuf, gak ada pelajaran ngeten iki marahi. Astagfirullahaladzim. Pasti hasil, harus hasil, suara saya harus hasil, saya harus punya santri, harus punya. Itu adalah amalnya orang alim, amalnya orang khosoh. Wali annahu pamalayakunu lahu bisolahun wal yukayyadu dzalika bil istisna. Kan kadang kenapa? Kadang-kadang ketika sempurna itu malah justru tidak sholah. Tidak sholah. Karena apa? Mali enek riyai, mali enek ujube dan lain sebagainya. Lah, wong sing gak sempurna niku malah biasanya kadang selamat dari riya. Ayo saniki kalau orang yang tidak tahu ibadah, mosok katene sombong kate riya to. Ate ujub to, sing ujub niku kan ya sing tukang salat ngono ta. Alhamdulillah aku ya isih iso poso, iso salat tahajud. Lah timbang wong-wong niki lho ya. Lha sing ngono niku kan sing iso nglakoni to. Ah niku lho ya wis wala tuzakku usahaku, jangan kamu mensucikan dirimu. Nah ini gitu, kadang-kadang semacam itu. Makanya bagaimana insya Allah kalau itu masalah. Tapi karena insya Allah itu bukan taklek, nah, kita istisna, walaupun toh insya Allah itu sejatinya bukan istisna tapi bisa tabarukan. Makanya karena tabarukan, kalau panjenengan diundang tahlilan, insya Allah, terus gak ono uldur gak teko, ini dosa. Jangan terus kan saya bilang insya Allah, lah gak teko berarti gak dikesakno Gusti Allah. Haram semacam itu. Kenapa? Karena kamu merasa, kamu usahakan, kamu sadar tidak bisa datang itu memang sengaja. Jangan dinisbatkan nang pangeran, gak sopan gue. Karena apa? Karena kalau jelek itu tidak boleh diakoni nang pangeran. Fa in kana khairan fa min Allah, fa in kana syarran fa min nafsi. Kamu sengaja enggak datang itu berarti syarron.
Saranku dari olahmu kamu sadar gak lakoni kok. Semua rasa-rasa ngono kok jarene dikersakno pangeran. Loh, kalau bisa datang itu loh dikersakno pangeran bukan saya, ngoten lho. Dia ojo gak salat kersakno pangeran. Ini hati ini aja gampang-gampang. Wah, aku guru insyaallah kok. Tidak boleh pun itu penting. Jadi ketika diundang napa mawon dia sama nanti insyaallah terus gak teko ada udzur sengaja gak teko niku haram karena kamu mengatakan perbuatan jelekmu kau katakan itu adalah nisbatin Gusti Allah walaupun secara hakikatnya memang seperti itu dari Allah akan tetapi tidak sopan kalau perkara jelek itu kau nisbatkan kepada Allah kecuali kalau kau sadar qoblal fi'li wa indal fi'li itu adalah dari Allah padahal waktu indal fi'li kamu ngerasa aras-arasan nah, yang sadar qoblal fi'li wa indal fi'li dari Allah bisa kau nisbatkan kepada Allah itu contohnya seperti panjenengan lakoni perbuatan jelek gawe sandale kancane gak ngerti dianggap ya sudah dhewe gak krasa terus akhirnya diperkarani yakin aku gak ngerti iki pancen ditakdirno pangeran kerasane pangeran saya sama sekali gak ngerti dan ini ora apa-apa kenapa ketika nglakoni pun panjenengan mboten sadar bahwa sadari saka pangeran gak apa-apa lek kaya ngoten nah, tapi kalau tadi itu jelas aras-arasen ora teko terus dinisbatkan nang pangeran itu tidak boleh bukan karena salah dalam hakikatnya tapi karena enggak sopan seperti halnya orang-orang kafir ketika diperintahkan ngekei mangan dia mengatakan qalu anutimu mallau yasha'allahu atamah in antum ila fi dhalalin mubin ketika disuruh ngekei mangan para wong fakir miskin jadi ngomongi anutimu mallau yasha'allahu atamah itu kan bener ta ya apa saya harus memberi makan kepada orang yang andai kata Allah mengendaki kasih makan dia makan. Wong dhek niku karo Gusti Allah dikendaki kasih makan. Mulane napa aku tinggal kasih makan orang yang tidak dikendaki Allah. Itu bener enggak ora? Nah, cara omongane kan ya bener lah hakikatnya itu. Nah, tapi niku omongane wong kafir ngono lho Nah, niku. Kenapa? Karena perbuatan jelek diakokno nang pangeran. Ngoten. Walaupun khairihi wa syarrihi min Allah dalam hakikate, tapi jangan bilang semacam itu gak sopan.